Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Pentakosta yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024 tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu Pentakosta saat ini adalah kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Saudara terkasih, selamat hari Pentakosta bagi kita sekalian. Hari ini kita merayakan Pentakosta, yang artinya adalah hari ke-50 setelah Paskah atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sesungguhnya perayaan Pentakosta sudah dikenal dalam Perjanjian Lama. Dalam tradisi Perjanjian Lama, hari Pentakosta merujuk pada Hari Raya 7 Minggu, yang memperingati bagaimana nenek moyang mereka setelah keluar dari perbudakan di Mesir, mereka telah memperoleh hasil pertanian mereka. Maka pada saat itu, mereka membawa persembahan sukarela sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan Pentakosta atau Hari Raya 7 Minggu. Dalam Perjanjian Baru, perayaan Pentakosta dipahami lebih dalam lagi, karena pada hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun dan tinggal di dalam kehidupan orang percaya, yaitu para rasul di kota Yerusalem. Peristiwa turunnya Roh Kudus adalah bukti penggenapan janji Tuhan Yesus, bahwa Ia tidak akan membiarkan orang percaya, secara khusus para murid itu sendirian, melainkan Dia akan mengutus penolong yang lain, yang akan menyertai dan menguatkan setiap orang percaya untuk menyaksikan kasih kuasa Allah dan keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Jika Pentakosta dalam Perjanjian Lama adalah perayaan penuaian atas hasil pertanian, namun Pentakosta dalam Perjanjian Baru memberikan sebuah makna yang
dibaharui, yaitu perayaan hasil penuaian rohani, di mana pada hari Pentakosta itu, Roh Allah yang dicurahkan itu mampu mempersekutukan setiap orang dalam kehidupan beriman kepada Tuhan Yesus, di mana pada hari itu juga ada tuaian rohani yang tampak dari jumlah 3.000 orang yang bertobat dan memberi dirinya dibaptis ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus. Saudara yang terkasih, nas khotbah minggu ini sungguh jelas memaparkan bagaimana sejarah terjadinya peristiwa Pentakosta di kota Yerusalem. Dikatakan dalam perikop ini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tujuan mereka adalah untuk merayakan Pentakosta dalam versi Perjanjian Lama. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu juga di kota Yerusalem, tempat di mana perayaan Pentakosta itu akan dirayakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana para rasul Kristus saat itu sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, atau juga dalam bahasa aslinya disebut glosolalia, atau bahasa lidah, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Dan semua orang yang berkumpul saat itu, yang hendak merayakan Pentakosta, yang datang dari berbagai tempat, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka menjadi saksi atas peristiwa itu, dan mereka bingung, karena mereka semua mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Sehingga mereka berkata, bukankah mereka itu, yaitu para rasul itu, orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka dapat berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, yaitu bahasa-bahasa dari orang-orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Pamfilia, orang Kreta, dan orang Arab. Mereka semua mendengarkan bagaimana para rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain yang belum pernah mereka pelajari, namun sungguh jelas pembahasaannya. Dan semua itu menyatakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Orang-orang banyak itu kagum dengan itu semua. Mereka heran, mereka tercengang, bagaimana mungkin semua itu boleh terjadi. Sehingga mereka bertanya, apakah artinya ini? Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Itulah keheranan mereka di hari Pentakosta itu. Tetapi apa yang terjadi juga di antara mereka ada yang menyindir. Mereka mengatakan bahwa para rasul saat itu sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal tidaklah seperti itu, sebab waktu masih pukul 9 pagi. Artinya, apa yang terjadi pada saat itu adalah manifestasi kuasa Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang terkasih, apakah yang dapat kita maknai dari peristiwa Pentakosta ini? Yang pertama adalah bagaimana kesetiaan para rasul yang menantikan penggarapan janji yang disampaikan Tuhan Yesus, di mana mereka setia menunggu 10 hari setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga di kota Yerusalem. Seandainya jika mereka tidak setia menantikan janji Yesus, maka bisa saja mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun oleh karena kerendahan hati dan kesetiaan mereka, mereka sungguh-sungguh menyatakan menunjukkan bahwa mereka adalah murid yang setia dan percaya kepada Kristus. Mereka menunggu, dan dengan penuh keyakinan, mereka mengharapkan apa yang dijanjikan Yesus. Tentunya ini juga yang perlu kita maknai dalam Minggu Pentakosta saat ini. Bagaimana kita selaku orang percaya, agar senantiasa beriman teguh dan setia, menantikan penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Orang yang setia
tidak akan dipermalukan. Orang yang sungguh-sungguh percaya pasti akan menerima penggenapan janji Allah itu. Bagaimana para rasul menerima penggenapan janji Allah itu? Maka demikian halnya kita semua yang percaya kepada Yesus juga akan menerima urapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga sesuatu hal yang kita anggap mustahil pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita di hadapan semua orang, sehingga semua akan melihat, merasakan, dan mendengarkan bagaimana kuasa Allah yang sungguh sangat dahsyat itu. Yang kedua, saudara yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana kuasa Roh Allah yang memenuhi setiap orang percaya sungguh menyatakan sesuatu peristiwa yang terjadi di luar akal berpikir manusia, di mana mereka, para murid itu dapat berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sehingga orang lain pun tercengang dengan itu. Apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Apa yang mustahil bagi kita, itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Namun di sini kita juga harus memahami bahwa ketika seseorang itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bukan berarti dia harus selalu mampu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bukan itu ukuran seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab ukuran dari karya kuasa Roh Kudus itu sungguh sangat beragam. Roh Kudus itu yang pasti memberikan kekuatan, memberikan penyertaan, memberikan semangat, memberikan penghiburan dalam kehidupan orang yang percaya. Itulah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa karunia berbahasa lain ini menunjukkan bagaimana Allah sanggup menggunakan beragam hal dalam kehidupan umat manusia, termasuk memakai bahasa yang dapat mempersekutukan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di sini kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus sungguh mempersatukan setiap orang yang berkumpul di Yerusalem saat itu, dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda, dipersatukan dalam bahasa-bahasa seperti yang mereka pahami saat itu. Semuanya hendak menyatakan keagungan Tuhan. Inilah kuasa Roh Kudus, mempersekutukan setiap orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang kita simak dari teks khotbah ini adalah bagaimana tantangan yang dialami oleh orang percaya. Sekalipun orang percaya itu sungguh-sungguh mewartakan keagungan Tuhan, namun tidak serta-merta setiap orang dapat menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Akan ada masa di mana orang-orang mencibir kita, menghina kita, menyindir kita atas apa yang kita lakukan di tengah-tengah pelayanan. Mungkin orang akan berkata bahwa yang kita kerjakan itu tidak masuk akal, terlalu berlebihan. Atau seperti yang dituduhkan kepada para rasul itu, bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang terkasih, sekalipun kita menghadapi hal yang demikian, jangan pernah berhenti untuk menyatakan keagungan Tuhan. Namun tetaplah setia merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, agar engkau dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kuasa Allah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur di tengah-tengah pelayanan, namun nyatakanlah apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah dunia ini, sehingga semua orang akan heran, akan kagum atas segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara yang terkasih, tentunya pada hari ini kita menghayati bahwa Roh Kudus itu juga dicurahkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, izinkanlah Roh Kudus itu
berkuasa sepenuhnya di dalam kehidupanmu, agar Roh Allah yang kudus itu menuntun dan menguatkan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanmu. Hendaklah kehidupan kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, agar kita hidup dalam rasa kebersamaan, menjadi pribadi yang hidup di dalam persekutuan yang indah di dalam Kristus. Sebagaimana kuasa Roh Kudus itu mengubahkan kehidupan setiap orang, maka lewat peristiwa Pentakosta saat ini, kita juga memahami bahwa hidup kita diubahkan, dan hidup setiap orang yang berjumpa dengan kita, yang menerima kabar keselamatan yang kita sampaikan itu, juga akan diubahkan. Roh Kudus itu mempersekutukan, Roh Kudus itu menyatukan, Roh Kudus itu mendamaikan, menguatkan, menuntun kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita sungguh-sungguh merasa bersyukur oleh karena Tuhan selalu menyertai kita dalam suatu persekutuan yang kudus, persekutuan di dalam kasih Kristus. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas pencurahan Roh-Mu yang kudus yang kami terima. Biarlah lawatan Roh-Mu yang kudus itu, yang Engkau curahkan dalam hidup kami, senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami untuk menyaksikan segala perbuatan agung yang Tuhan Allah nyatakan di tengah dunia ini. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, dalam Kristus Yesus, Tuhan, Sang Juru Selamat hidup kami. Amin.